hari ini agenda sidang adalah kami menghadirkan saksi ahli. Jadi yang kemarin kita hadirkan adalah saksi bahasa, yaitu Profesor Aceng dari UPI, dan beliau juga sudah menjelaskan banyak hal tentang dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jadi yang pertama adalah yang kita membahas satu, dakwaan tentang kabar bohong. Jadi kabar bohong menurut saksi ahli itu harus diberitahukan kebenarannya. Di sini poinnya adalah kami sebagai penasihat hukum Gus Nur dan Pak Menteri tetap memohon kepada majelis hakim bahwa untuk membuktikan kebohongan dari Gus Nur dan Pak Menteri, pastilah kita harus membandingkannya dengan yang asli. Dan di posisi ini asli adalah ijazah asli Pak Jokowi. Jadi mohon pada Pak Jokowi untuk berkenan menghadirkan ijazahnya melalui siapapun yang beliau percaya, gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa bohongnya Gus Nur dan Pak Menteri. Yang pertama itu, yang kedua adalah dari dakwaan kemarin jelas bahwa yang namanya keonaran itu adalah harus dibuktikan dengan fisik. Jadi itu adalah peristiwa fisik. Jadi tidak bisa kalau kita ngomong keonaran itu ada di media online dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk keonaran menurut hemat kami, karena keonaran dalam pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu jelas bahwa pada saat itu belum ada media online. Jadi keonaran di sini adalah keonaran yang bersifat fisik. Fisik dalam artian bahwa ada pergolakan masyarakat, ada kerusuhan, ada bentrokan massal yang pada saat itu dikhawatirkan terjadinya pemberontakan, karena pada tahun itu masih tahun 1946 itu masih dalam era pergolakan. Jadi menurut kami pasal itu tidak bisa untuk disangkakan bahwa itu menimbulkan keonaran. Dan hari ini kita akan menghadirkan saksi yang kemarin diperiksa tapi karena waktunya kurang, jadi Dr. Taufik tetap kita minta untuk hadir di persidangan kali ini untuk memberikan kesaksiannya sebagai ahli pidana. Dan itu nanti akan kita perkuat dari sisi pidana dan dari sudut pandang hukum pidana, apakah keonaran harus seperti itu, apakah kebohongan bagaimana, dan lain sebagainya yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi hari ini kami menghadirkan saksi ahli yaitu Dr. Taufik, dan hari ini kami masih menunggu kedatangan beliau, dan sudah konfirmasi bahwa beliau insya Allah tetap hari ini akan menghadiri persidangan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli pidana. Gitu. Mungkin ada tambahan. Dilanjutkan terkait dengan penistaan agama yang sebagaimana dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Kita belajar dari kasusnya Surat Al-Maidah 51 di Jakarta adalah di mana MUI itu wajib mengeluarkan fatwanya, dan itu dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2017 tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam hal yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Gus Nur terkait dengan adanya penistaan agama, itu MUI tidak menjawab sama sekali. Padahal kita sudah mengajukan surat, ya, di mana kami berharap MUI itu mengeluarkan fatwanya jika memang Gus Nur itu menistakan agama. Dan untuk persidangan minggu depan, insya Allah kita dari tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi fakta dan juga ahli filsafat. Mudah-mudahan ini akan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan keinginan kita semua, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Andika tadi terkait dengan pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, serta pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946,
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Andika Bahari sebagai ahli bahasa dari pihak JPU, menyampaikan keonaran itu jika ada terjadi keresahan, itu kan berkaitan dengan psikologi seseorang, ya, di mana tahun 1946 itu masih terjadi pergolakan perjuangan, di mana pada saat itu sejarahnya itu banyak coret-coretan agar Indonesia merdeka dan lepas dari penjajahan. Itu makanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu terbit. Kita lihat sendiri dari sejarah, banyak hidup atau mati segala macam itu ditulis-tulis. Ya, karena pada saat itu belum ada media, berbeda dengan sekarang. Ya. Jadi siapa lagi yang mau nambahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gubernur Bambang, kita akan buka kasus perkara ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Faktanya sudah kita lihat semua, dari jaksa penuntut umum sudah mengajukan dakwaannya seperti itu, dan kami dari tim pengacara akan membuktikan dan akan mendatangkan saksi-saksi ahli baik profesor maupun dokter. Semua sudah kita adakan bantahan dan kita gelar. Mudah-mudahan nanti hakim kita yang bijak dan adil akan memutuskan fakta yang sesuai dengan aturan hukum. Itu kita tetap profesional, kita hargai peradilan ini. Mudah-mudahan nanti hakim bijak dan bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya dan seadilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian keterangan ini disampaikan. Nambahi sedikit, jadi kami juga memohon kepada jaksa penuntut umum untuk memenuhi dalam persidangan kali ini bahwa dari sidang pertama kali sampai hari ini itu tidak pernah dimunculkan ijazah asli Pak Jokowi. Jadi kalau menurut pasal 143 KUH Perdata, dalam tuntutannya jaksa harus cermat, lengkap dan teliti. Harus lengkap. Nah, ini yang kita soroti bahwa dalam persidangan kali ini untuk membuktikan bahwa kedua terdakwa ini adalah bohong, kedua terdakwa ini adalah menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya. Kebohongan ini harus dibuktikan dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan ijazah asli Bapak Jokowi. Jadi kami sekali lagi memohon kepada Bapak Jokowi selaku Presiden negara Republik Indonesia. Tapi terlepas dari itu, beliau adalah masyarakat yang taat hukum, sama seperti kita semua. Mohon untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA. Kalaupun memang ijazah beliau asli, sudah diteliti dan lain sebagainya, ternyata memang betul-betul asli, dan klien kami ternyata bersalah, klien kami sudah siap untuk menerima hukuman ini dengan adil. Dan satu lagi, dari pengadilan, hendaknya ini menjadikan perhatian bahwa kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, bahwa kasus ini seharusnya menjadikan jurisprudensi yang baik bagi peradilan di Indonesia. Saya kira begitu. Ada yang mau menambah? Tambahkan saya sedikit bahwa kalau pada persidangan kali ini jaksa penuntut umum, jaksa atau penuntut umum tidak bisa menghadirkan ijazah asli Bapak Presiden Jokowi, sangat lemah hakim untuk memutuskan pidana. Ini kekuatannya karena pangkal permasalahannya adalah ijazah asli Bapak Presiden. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Jadi akan bijaksana apabila tidak ada ijazah asli, terdakwa dibebaskan begitu. Demikian kesimpulan kami para penegak hukum. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.